Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 24 September di hari Sabtu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah SMRA. SMRA bisa kita lihat pada hari perdagangan terakhir ditutup melemah cukup dalam 4,38%. Setelah berhasil menyentuh area resistennya di 730, kemudian saham SMRA gagal breakout dan akhirnya koreksi. Sebelumnya kita sempat membuat analisa bahwa SMRA berhasil mengkonfirmasi cup and handle pattern dengan neckline di area 685 dan supportnya bisa kita lihat sampai area 655. Tapi sayangnya kemarin kondisinya kurang terlalu bagus, akhirnya false break dan kita tunggu di area support terdekatnya di area 650 sampai 635. Kalau bisa bertahan di area ini menjadi kesempatan yang cukup baik untuk kita bisa buy on weakness. Ataupun support berikutnya kalau teman-teman mau coba nunggu di bawahnya lagi, bisa tunggu kurang lebih di area 600 ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa area 600 ini beberapa kali mampu menahan penurunan daripada saham SMRA pada saat mengalami koreksi. Bahkan ketika mengalami kenaikan pun retestnya ke area 600-an. Dan kalau kita lihat saham SMRA ini berpotensi membuat sebuah pola baru atau pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders. Bisa kita lihat area low-nya tuh ada di 635. Area support yang kita letakkan untuk area right shoulder-nya. Jadi kalau misalnya berhasil bertahan, ini menjadi kesempatan yang baik untuk teman-teman yang tertarik membeli saham SMRA. Jadi kita akan tunggu apakah akan mantul di 635 atau kita bisa gunakan area low-nya di kisaran area 600. Kalau mengacu pada volume kemarin, volume buangannya cukup besar. Jadi teman-teman kalau mau antri-antri agak bawah juga masih boleh ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita bahas adalah BBTN. BBTN pada perdagangan hari terakhir ditutup melemah ya, melemah tipis 0,32%. Sempat kita lihat ada potensi membuat cup and handle pattern, tapi sayangnya setelah dekat-dekat area neckline atau area resisten di 1630 kemudian koreksi. Akhirnya bisa kita lihat ini berpotensi membentuk ascending ya teman, ascending triangle. Kurang lebih begini. Dan untuk area support terdekatnya ada di area 1560 sampai 1525. Dan untuk area support 2-nya kalau ternyata area trend lainnya gagal menahan, ada potensi menguji area 1500 kembali. Dan kita akan lihat di dua area support yang ada apakah mampu menahan penurunan daripada BBTN ya teman-teman. BBTN sendiri sempat mengalami gap up pada tanggal 14 September ke tanggal 15. Di sini high-nya tuh di area 1540 dan tanggal 15 itu low-nya 1555. Jadi lumayan, tapi kebetulan sudah berhasil ditutup. Dan yang menarik adalah dua candle dari 3 hari terakhir itu low-nya sama di 1540. Jadi area 1540 sudah dua kali ditutup di retest. Jadi kalau misalnya naik resisten terdekat 1630 dan kalau bisa breakout bisa aja menguji area 1700-an ataupun ada potensi kenaikan yang lumayan kalau bisa breakout dari BBTN. Kita ukur dari area low-nya ya. Ini bisa naik ya kurang lebih kisaran 1800-an bisa ya teman-teman, persis di area resisten berikutnya. Jadi BBTN cukup menarik, silahkan diperhatikan area support yang ada.
Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Indo. Indo adalah salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus. Walaupun pada perdagangan hari terakhir candlenya nggak terlalu baik ya teman-teman. Dimana setelah mengalami kenaikan yang lumayan dari close hari sebelumnya, di hari Kamis close-nya di area 156, kemudian naik sampai 176, kemudian dibanting, closingnya minus tipis, tapi candlenya kurang bagus karena ada rejection dari bagian atas. Dan untuk area support terdekat ada di area 147 sampai 142. Dan support keduanya ada di area 127 sampai 118. Cepat atau lambat sepertinya saham Indo akan berhasil ngebreak area 162. Karena sebenarnya saham Indo ini salah satu saham yang cukup bagus. Karena membentuk sebuah pola kenaikan yaitu double bottom ya teman-teman. Di mana area low-nya itu ada di kisaran 80 ya. Jadi 80 ke 162 tuh ada selisih 82 poin. Jadi kalau bisa naik ya lumayan. Kita letakkan low-nya di area 80. Ke bawahan ya kurang lebih di sini. Jadi kalau kita letakkan di area breakout-nya bisa ada potensi mengalami kenaikan sampai area 200-an ya teman-teman. Jadi ini kesempatan untuk buy on weakness bagi saham Indo. Walaupun pergerakan hari terakhir kurang bagus, kita akan tunggu di dua area support yang ada. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau dekat-dekat area support, volumenya udah cenderung mengecil dan candlenya cukup bagus, maka silahkan untuk buy on weakness saham Indo. Untuk saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah saham Telkom. Telkom adalah salah satu saham blue chip di sektor telekomunikasi. Pada perdagangan terakhir, saham Telkom ditutup melemah 1,13%. Posisi saham Telkom cukup riskan ya teman-teman karena berada di area supportnya di kisaran 4.350. Kalau misalnya jebol, saham Telkom akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu head and shoulders dengan neckline kurang lebih di 4350. Jadi hal ini yang perlu kita waspadai. Kita harap area neckline yang nggak jebol dan Telkom mampu bertahan. Karena kalau jebol berpotensi untuk mengalami penurunan lanjutan sampai ke area 3890. Jadi silakan teman-teman pantau beberapa hari ke depan. Kalau dia bisa bertahan kemudian sideways, maka resisten terdekat ke 4700. Tapi kalau kemudian dia gagal bertahan lalu jebol, ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan ke area 3890 sesuai target daripada head and shoulders-nya. Jadi silakan diperhatikan untuk area support yang ada. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah saham yang satu sektor dengan Telkom, yaitu XL. XL kita akan lihat chartnya. Pada perdagangan hari terakhir, XL ditutup melemah, yaitu 1,96%, berada di area supportnya, closingnya masih di area 2500. Area 2500 memang area yang cukup kuat untuk XL ya teman-teman, karena bisa kita lihat selain pada perdagangan Jumat terakhir di tanggal 23, di tanggal 21 juga berhasil closing di atas 2500 dan di tanggal 16 juga closingnya di 2500. Jadi 2500 cukup kuat untuk saham XL. Dan untuk 2500 ini kita jadikan area support sampai area 2440 dengan resisten terdekat ada di area 2700. Dan kalau misalnya area 2500 jebol, saham XL berpotensi melanjutkan penurunannya
Kita akan coba pantau di area low yang ada di bawah ini di 2230, karena area ini sudah 2 kali berhasil menahan penurunan daripada saham Excel. Jadi kalau misalnya jebol dari 2500, silahkan teman-teman pantau di area support 2-nya di 2230. Jadi saham Excel masih berpotensi koreksi ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Jekon, Jaya Konstruksi. Salah satu saham yang naik signifikan ya sepanjang bulan September. Bahkan kalau kita lihat dari Agustus, dari tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus tuh harga saham masih di kisaran area 90-an. Dari 90-an sudah naik sampai harga tertinggi sebelum koreksi itu di 240-an ya. Jadi udah naik signifikan sekali untuk Jekon. Untuk area support terdekat dari Jekon ada di area 184 sampai 180. Area dimana kemarin Jekon sempat mantul, cuman akhirnya candle terakhir juga masih kurang bagus ya teman-teman. Kalau misalnya 184 180-nya jebol, Jekon berpotensi mengalami koreksi lanjutan dengan area target penurunan atau area support berikutnya bisa aja di kisaran area yang ada di sini. Di area 150 atau sekitar 144 ya teman-teman. Tapi hal yang menarik adalah kalau kita tarik garis Fibonacci dari swing low yang ada di sini sampai ke swing high yang ada di atas, sebenarnya area 180 itu adalah area golden ratio. Jadi kita harap area golden ratio-nya mampu menahan penurunan saham Jekon serta mengalami penguatan kembali ya. Karena kalau kita lihat secara volume, walaupun terjadi penurunan beberapa waktu terakhir, tapi volumenya tuh nggak terlalu besar-besar ya teman-teman. Berbanding terbalik ketika saham Jekon mengalami kenaikan. Kalau saham Jekon pas naik tuh volumenya cenderung besar. Bisa kita lihat di sini ya. Tuh. Jadi koreksi-koreksinya tuh volumenya masih nggak terlalu besar. Jadi silakan dipantau. Area support terdekat 184 180 ataupun kalau jebol bisa aja menguji ke area 150 144 ya teman-teman. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Goto. Goto pada beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kenaikan signifikan setelah menjebol area neckline descending triangle-nya. Saham Goto tuh sempat mantul. Ini naik 9,92% ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa 3 hari terakhir saham Goto tuh cenderung berhasil bertahan ya di area 258, 256. Jadi kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 1 jam, kita akan melihat bahwa saham Goto tuh 2 hari terakhir itu berhasil bertahan dan volumenya cenderung mengecil ya untuk buangannya. Jadi berhasil bertahan di area support dan volumenya hijau-hijau. Jadi silakan teman-teman pantau. Kalau mau fast trade mungkin stop lossnya bisa di area 256. Kalau jebol bisa nunggu lagi mungkin di area bagian bawah ataupun tunggu Goto menyelesaikan target penurunannya. Ataupun untuk resisten terdekat ada di area 276. Tentu analisa ini nggak akan 100% ya teman-teman berhasil, tapi kita lihat price action yang ada. Kalau dia udah jebol area support ya mungkin kita bisa nunggu lagi apakah area-area yang ada mampu menahan penurunan dari Goto. Karena kalau kemudian jebol area support kita maksain beli, berpotensi sahamnya jadi nyangkut ya. Jadi kalau misalnya jebol 256 mungkin bisa nunggu lagi nanti di bagian bawah di area support yang ada di sini mungkin di kisaran 232 230 ataupun kalau mau ngelihat Goto menyelesaikan target penurunannya karena ada potensi turun sampai 134. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Temas. Temas ini kebetulan polanya mirip dengan Goto ya teman-teman dan sudah berhasil breakdown juga.
Bisa kita lihat Temas nih udah berhasil breakdown area 2335. Dan sebenarnya untuk target penurunannya lumayan dalam ke area 1300-an. Jadi berpotensi mengalami penurunan lanjutan. Walaupun saat ini berhasil tertahan di area supportnya. Di area 2015 sampai 1855. Kalau teman-teman mau trading saham Temas, boleh entry dengan stop loss di area low-nya ya teman-teman. Jadi kalau ternyata dia jebol area low-nya ya ada potensi dia menyentuh area support berikutnya atau bahkan menyelesaikan target penurunan sampai ke area kurang lebih 1310. Jadi silakan teman-teman pantau. Walaupun berhasil bertahan di area support, tapi secara pola ada pola yang kurang baik. Kalau misalnya saham Temas mau mengalami kenaikan lagi ya dia harus bisa breakout dari 2335, artinya polanya dibatalkan dan mungkin akan menjadi kesempatan yang jauh lebih menarik untuk bisa trading di saham Temas. Jadi silakan teman-teman perhatikan area-area support yang ada baik di 2015 1855 ataupun sampai area support di bagian bawahnya di 1310 sampai 1175. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas beberapa saham dari SMRA, BBTN, Indo, Telkom, Excel, Jekon, Goto, dan Temas. Disclaimer on untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip aja dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan karena akan ada saham-saham lain yang dianalisa di sana. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.